Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardian Saputra dengan NIM 244111810 dan rekan saya atas nama Muhammad Fari Adnan dengan NIM 244111729. Dalam video ini, saya dan rekan saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai media transmisi, yang mana maksud dan tujuan kami membuat video ini untuk melengkapi UTS kami pada mata kuliah komunikasi data. Jadi, kami harap semua penonton yang menonton video ini dapat berguna bagi kita semua, yang mana awalnya kita tidak memahami media transmisi menjadi tahu seperti apa itu media transmisi. Nah, informasi yang berkembang dengan pesat di zaman yang modern ini tidak luput dari adanya jalur yang mengarah pada media transmisi. Media transmisi sendiri sudah menjadi salah satu yang memegang peran penting dalam kemajuan teknologi. Nah, apabila tidak ada media transmisi tersebut, informasinya ini tidak bisa menyebar dengan cepat dan luas. Maka dari itu, setiap barang elektronik yang difungsikan untuk komunikasi memiliki media transmisi yang berbeda-beda. Mengutip dari beberapa jurnal serta artikel komunikasi data dan jaringan komputer, informasi yang ditransmisikan itu bisa berupa sinyal listrik dan elektromagnetik. Lantas, sebetulnya apa itu media transmisi? Berikut penjelasannya, seperti yang dikutip dari artikel jurnal tentang media transmisi. Nah, yang pertama ada pengertian media transmisi. Jadi, media transmisi itu merupakan media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik atau data dengan menggunakan konduktor fisik. Nah, media transmisi ini juga menyalurkan jalur transmisi sinyal yang meliputi twisted pair cable, coaxial cable atau kabel koaksial, dan tipe fiber optic cable atau kabel serap optik. Nah, twisted pair dan coaxial kabel sendiri menggunakan konduktor logam yang menerima dan mentransmisikan sinyal dalam bentuk aliran listrik, sedangkan optical fiber serat optik menerima dan mentransmisikan sinyal data dalam bentuk cahaya. Nah, selanjutnya ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas media transmisi. Di antaranya ada bandwidth, ada noise atau gangguan, ada radiasi, dan ada attenuation atau redaman. Nah, yang pertama ada bandwidth. Dalam internet, pengertian bandwidth itu dapat dipahami sebagai kapasitas, kuota, atau volume dari sebuah jaringan internet yang mana digunakan untuk menerima maupun mengirim data per detik. Sebab itu, satuan bandwidth dikatakan sebagai bps atau bits per second. Nah, secara rupa, bandwidth paling mudah mungkin bisa dianalogikan seperti pipa yang biasanya digunakan untuk mengantarkan air dari satu titik ke titik lainnya. Nah, pipa ini memiliki volume tertentu agar bisa mengantarkan air. Volume pada pipa itu dapat dikatakan mirip dengan bandwidth, sedangkan air yang diantarkan lewat pipa diibaratkan seperti data yang ditransfer dalam internet. Nah, semakin besar volume pipa, maka air bisa diantarkan dengan lebih cepat untuk sampai ke titik lain. Begitu pula dengan bandwidth. Apabila volume atau kuota dari jalur internet memiliki ukuran yang besar, maka transfer data juga bakal berjalan lebih cepat. Kemudian yang kedua ada noise atau gangguan. Derau atau yang biasa disebut dengan noise adalah suatu sinyal yang gangguannya yang bersifat akustik atau suara, elektrik maupun elektronis yang hadir dalam suatu sistem atau rangkaian listrik maupun elektronika dalam bentuk gangguan yang bukan merupakan sinyal yang diinginkan. Nah, macam-macam internal noise ini ada terdiri dari 4 jenis. Yang pertama itu ada thermal noise, ada shot noise, ada flicker noise, dan ada transit time noise. Kemudian yang ketiga ada yang namanya radiasi. Radiasi ini sendiri merupakan energi yang terpancar dari materi atom dalam bentuk partikel maupun gelombang. Nah, berdasarkan kemampuan dalam melakukan ionisasi, radiasi sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada radiasi pion dan ada radiasi non-pion. Selanjutnya yang keempat ada attenuation atau redaman. Nah, attenuation atau redaman dikatakan sebagai perbandingan output dan input, di mana outputnya itu lebih kecil daripada input. Atau decibel atau dB merupakan suatu ukuran yang dipakai untuk menyatakan gain dan attenuation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fari Adnan. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang media transmisi. Nah, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis media transmisi.
Nah, baik, di dalam media transmisi itu memiliki dua jenis ya. Jadi yang pertama yaitu media transmisi terpadu, dan yang kedua media transmisi tidak terpadu. Nah, untuk media transmisi terpadu. Nah, jadi media transmisi terpadu ini adalah media kasat mata yang mentransmisikan sekaligus memandu gelombang untuk sampai pada tujuan. Nah, contohnya seperti kabel two-step pair. Nah, salah satu kabel yang sering digunakan untuk jaringan komputer. Nah, kemudian contoh yang kedua ada kabel koaksial. Nah, jadi kabel ini terdiri dari dua konduktor dan digunakan untuk pita frekuensi yang besar. Nah, kemudian contoh yang ketiga ada kabel serat optik. Nah, jadi kabel ini bisa menyebarkan data hingga dengan kecepatan sangat tinggi. Nah, selanjutnya yaitu media transmisi tidak terpadu. Nah, jadi media ini menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima. Nah, jadi media ini bisa dikatakan tanpa kabel ya atau wireless. Nah, kemudian di sini saya memiliki 4 media transmisi. Yang pertama yaitu frekuensi radio. Nah, jadi pada umumnya radio menggunakan antena untuk menyebarkan gelombang elektromagnetik. Contohnya seperti TV, radio, dan lainnya. Nah, kemudian yang kedua ada gelombang mikro. Nah, jadi media transmisi ini menggunakan gelombang elektromagnetik paling tinggi hingga 3 GHz hingga 30 GHz. Nah, kemudian yang ketiga ada infrared. Jadi media ini menggunakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak, tapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Nah, kemudian yang keempat yaitu satelit. Nah, jadi satelit ini merupakan media transmisi yang mengorbit, akan beroperasi pada sejumlah band frekuensi yang disebut dengan channel transporter. Nah, baik, jadi kesimpulan pada materi ini yaitu media transmisi dapat mentransmisikan gelombang elektromagnetik dengan menggunakan konduktor fisik, dan dalam media transmisi terdapat dua jenis, yaitu media transmisi terpadu atau media kasat mata, dan media transmisi tidak terpadu atau media yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, jadi cukup sekian materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.